Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas studi kasus pengendalian mutu PT Great Giant Pineapple. Saya Aprilia Dwarisa Putri, NIM H3119009 akan menjelaskan tentang text sheet dan stratifikasi. Text sheetnya seperti terlihat pada PowerPoint. Pada text sheet, proyeknya yaitu produk cacat buah nanas kaleng. Lokasinya di PT Great Giant Pineapple oleh supervisor dan operator produksi. Periode 7 Mei sampai 20 Mei 2016. Jenis bocornya yaitu kemasan penyot, label tidak menempel sempurna, dan tutup tidak rapat. Pada tanggal 7 Mei sampai 20 Mei 2016, kemasan penyot totalnya sebesar 11.357. Kemudian label tidak menempel sempurna pada tanggal 7 Mei sampai 20 Mei 2016 totalnya sebanyak 1.159. Kemudian tutup tidak rapat pada tanggal 7 Mei sampai 20 Mei 2016 totalnya sebesar 553. Kemudian total cacat yang diperoleh atas kemasan penyot, label tidak menempel sempurna, dan tutup tidak rapat jika ditambahkan pada tanggal 7 Mei sampai 20 Mei 2016 totalnya sebesar 13.069. Kemudian total produksi pada tanggal 7 Mei sampai 20 Mei 2016 totalnya sebesar 13.069. Dan selanjutnya persen cacat yang diperoleh dari total cacat dibagi dengan total produksi kali 100%, yaitu sebesar 4,06%. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa kemasan penyot, label tidak menempel sempurna, dan tutup tidak rapat dapat terjadi pada proses pengemasan produk buah nanas kaleng. Kemasan penyot pada kaleng buah nanas dapat terjadi saat pengemasan atau penyortiran. Kemudian label tidak menempel dengan sempurna dapat terjadi karena kurangnya daya lekat pada perekat yang digunakan untuk merekatkan label. Kemudian yang ketiga, tutup tidak rapat terjadi karena saat proses fastening tidak sesuai atau kurang pas pada kaleng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afnila Aulia Fadilah, NIM H3119001. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu 7 tool, yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto ini dibuat berdasarkan jenis kerusakan. Dibuat dengan menggunakan Minitab yang terdiri dari 5 kolom, yaitu jenis bocor, jumlah kumulatif, persen jumlah kumulatif, dan persen jumlah kumulatif. Data ini diurutkan dari yang terbesar. Dapat dilihat bahwa defek terbesar terdapat pada kemasan penyot. Dengan grafik Pareto ini kita dapat mengetahui mana prioritas perbaikan berdasarkan kerusakan terbanyak. Jadi kemasan penyot harus diprioritaskan dalam perbaikan. Kemudian disusul oleh label tidak menempel sempurna, dan yang terakhir tutup tidak rapat. Saya Farida Halimatu Sa'diyah, NIM H3119021 akan menjelaskan studi kasus lokasi pengemasan pada bagian diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, maka diperoleh suatu masalah yang telah kami gambarkan pada diagram Ishikawa ini. Pada bagian kepala tulang ikan yang menjelaskan tentang masalah ini, menjelaskan bahwa masalahnya yaitu produk cacat buah nanas kaleng.
Kemudian pada badan tulang ikan yang menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya masalah, ini kami bagi menjadi 3 area penyebab masalah, yaitu ada material, mesin, dan man. Pada area penyebab masalah material itu terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu kemasan penyot yang disebabkan oleh penumpukan pada dispenser kaleng. Kemudian ada masalah yaitu label tidak menempel dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya lekat pada perekat yang digunakan. Selanjutnya ada permasalahan yaitu tutup tidak rapat. Hal ini disebabkan karena fastening tidak sesuai. Selanjutnya pada area penyebab masalah mesin itu terjadi kerusakan mesin. Hal ini disebabkan karena mesin tidak diservis secara rutin. Kemudian terdapat kesalahan setting yang disebabkan oleh SOP yang rendah. Selanjutnya pada area penyebab masalah man atau manusia itu terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu konsentrasi berkurang. Hal ini disebabkan karena mood yang rendah. Mood yang rendah ini disebabkan karena pekerjaan yang monoton. Kemudian ada permasalahan yaitu pekerja lelah. Dan kemudian ada masalah lagi yaitu kemampuan teknis yang rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya training. Selanjutnya, saya Kevin Adi Prasetyo, NIM H311-9032. Saya akan menjelaskan tentang diagram sector. Pada data yang terlihat, ini menjelaskan bahwa pengecekan produk ini dilakukan sebanyak 10 kali dengan ukuran waktu 3 hari. Dan dengan jeda setiap pengecekan terjadi selang waktu 30 menit. Selanjutnya pada grafik, dapat kita lihat bahwa seiring lamanya waktu kerja yang dilakukan oleh para pekerja, pada proses pengemasan semakin banyak kerusakan yang muncul. Pada slide sebelumnya, yang telah teman saya jelaskan, kerusakan ini disebabkan oleh kesalahan manusia pada saat bekerja. Ada juga masalah yang disebabkan oleh mesin yang digunakan. Material yang digunakan pada saat pengolahan juga cukup berpengaruh untuk mempengaruhi hasil akhir dari produk yang akan dibuat. Nah, untuk slide 6 ini menjelaskan perhitungan manual untuk mendapatkan R, di mana menit ini didapat dari waktu pengecekan yang dilakukan pada selang waktu per 30 menit. Sementara, untuk rata-rata defect ini didapat dari rata-rata data yang berasal dari pengecekan selama 3 hari. Nah, untuk R kuadrat ini, nilai yang mengkuadratkan X. Demikian pula pada Y kuadrat. Y kuadrat ini didapat dari cara yang sama dengan X kuadrat. Sementara, pada XY didapat dari perkalian antara menit dan rata-rata defect. Untuk selanjutnya, menghitung R dapat dilihat rumus yang terlampir pada PPT. Dan dapat dicermati bagaimana cara dan untuk menjalankannya. Hingga pada akhirnya dapat didapat R sebesar min 234. Berdasarkan dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa pada diagram Pareto kita dapat mengetahui defect bocor paling banyak terjadi pada kemasan penyot dengan presentasi sebesar 86%. Lalu pada diagram Ishikawa kita mendapat beberapa faktor yang menonjol di antaranya. Pekerja karena kurangnya berkonsentrasi, kurangnya pelatihan, dan bosannya pekerja karena pekerjaan yang monoton. Pada faktor kedua, mesin terjadi karena kurangnya pemeliharaan pada mesin secara berkala, dan adanya kerusakan mesin yang terjadi pada saat proses pengemasan. Lalu untuk yang ketiga, yaitu material. Hal ini dikarenakan
fastening tidak sesuai dengan standar, dan tutup tidak rapat. Lalu untuk diagram stator, pada hubungan waktu dengan jumlah defect yang terjadi pada hitungan manual R sama dengan minus 234 cukup memiliki hubungan di mana semakin lama waktu yang digunakan akan mempengaruhi hasil akhir yang cukup tidak memuaskan. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Saya Kevin Adi Prasetyo mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.